Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Chandra Kosasih SPD, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Patimura Ambon, jurusan PPKN. Saya mengajar di SMP Negeri 8 Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam video ini, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Ya, silakan. Kebersihan di dalam kelas ini, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, silakan diambil dulu sampahnya. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya sama-sama berdoa. Ya, tepuk tangan untuk ketua kelas kita. Oke, anak-anak, apakah kalian masih ingat tepuk PPK? Masih. Semuanya berdiri, kita tepuk PPK. Ada berdiri semua ya, sama-sama tepuk PPK. Hitungan 3 ya, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Oke, tangan kita semua. Jangan dulu duduk, karena Bapak lihat kalian belum terlalu semangat. Maka dari itu Bapak mau biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu apa kira-kira? Satu Nusa. Oke, Satu Nusa Satu Bangsa. Bapak minta satu orang yang memimpinnya. Kita sama-sama sambil tepuk tangan ya, yang lainnya ya. Kita rela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Apakah ada di antara kalian yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Masih ingat ya? Apa pembelajaran kita minggu lalu? Perumusan dan pengajaran Undang-Undang Dasar 1945. Ya, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau emang masih ingat, tanggal berapa undang-undang disahkan sebagai sumber hukum? Ya, silakan apa? 18 Agustus 1945. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Rosi. Itu yang mengesahkannya adalah dari PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, untuk hari ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi kita yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu, setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL, diharapkan peserta didik dapat bersyukur, menghargai, berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasikan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ya.
Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita langsung saja faktor keberagaman atau faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat di halaman 85 itu ada beberapa faktor penyebab keberagaman. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia ya. Kita tahu wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Indonesia ya. Terus juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Itulah salah satu penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, kondisi negara ya. Negara kepulauan. Kita tahu negara kepulauan Indonesia ini pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentunya akan memunculkan bermacam keberagaman dari etnis atau ras ya, dan juga suku agama yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Terus yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini berpengaruh terhadap masyarakat setempat yang menerima pendatang baru, misalnya program-program transmigrasi tersebut. Apakah masyarakatnya bisa menerima atau tidak? Ketika dia bisa menerima, maka disitulah akan memunculkan yang namanya keberagaman. Oke. Kita masuk ke keberagaman suku. Suku bangsa juga sering disebut sebagai etnis ya, atau etnik. Nah, ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain adalah bahasa daerahnya. Coba kita bandingkan bahasa Ihsan dengan bahasa Putra, sama enggak? Bahasa kampungnya, beda kan? Nah, itulah yang membedakan keberagaman itu tadi apa? Penelitian Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang dilaksanakan tahun 2010. Di Indonesia itu terdapat kurang lebih 1.128 suku bangsa. Ya, banyak sekali kan? Nah, keberagaman agama. Ajaran agama Hindu Buddha dibawa oleh bangsa India. Nah, ini sejarah agama Buddha ya. Sedangkan ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat atau Persia sekitar abad ke-13. Keberagaman ras. Nah, ini agak susah ini keberagaman ras. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Ada orang Timur di sini? Tidak ada. Terus yang kedua itu ras Asiatik Mongoloid seperti Tionghoa, Jepang, Korea. Ini tersebar di seluruh Indonesia ya. Yang terakhir itu keberagaman antar golongan. Nah, keberagaman antar golongan ini biasanya berkaitan dengan sistem kelas sosial masyarakat ya. Misalnya dibagi menjadi 3 biasanya. Yang pertama itu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas, atau kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang Bapak akan menampilkan gambar, yaitu tentang keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini ya. Setelah Bapak minta kalian memperhatikan gambar ini dengan seksama, karena nanti kalian akan mengerjakan tugas di LKPD nanti bersama kelompok-kelompoknya ya. Ini keberagaman suku. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, keberagaman suku di Indonesia ini ada sekitar 1.128 suku ya. Nah, ini salah satunya gambar ini. Di sini ada suku Batak, suku Papua, kan? Ada berbagai macam suku Dayak, suku Jawa. Nah, keberagaman agama. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6 ke 5? 6. Coba sebutkan di tangan, siapa yang bisa sebutkan keberagaman agama? Kamu Pak Petra. Nah, coba Petra, kamu sebutkan agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Ada 6. Coba sebutkan apa? Ya, tepuk tangan untuk Petra. Ya, agama yang ada di Indonesia itu yang diakui itu ada 6 ya. Nah, berarti agama
ini ada 6 ya yang diakui di negara kita. Yang pertama itu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu yang terakhir. Nah, agama ini juga mempunyai tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Seperti ditampilkan di gambar. Islam itu apa nama tempat ibadahnya? Masjid. Kalau Kristen Protestan apa namanya? Gereja. Kalau Katolik? Gereja. Kalau Buddha? Nah? Kalau Konghucu? Konghucu apa? Kelenteng ya, Konghucu. Keberagaman ras. Nah, ini ras yang ada di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi, ras Malayan Mongoloid itu terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi. Terus yang kedua ras Melanosoid. Nah, ini termasuk ke Indonesia bagian timur. Nah, itu ada Papua, Maluku, NTB ya. Terus ras Asiatik Mongoloid. Nah, orang Tionghoa, Jepang dan Korea. Terakhir itu yang keempat itu ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, Amerika. Mungkin ini agak jarang lah kalau di daerah kita ya. Nah, yang terakhir itu keberagaman antar golongan. Seperti yang Pak jelaskan tadi, keberagaman antar golongan ini biasanya dilihat dari tingkat pendidikannya. Misalnya di situ tingkat yang terendah itu mungkin dari SD sampai SMP. Nah, kalau SMA, S1 itu mungkin masuk ke kelas menengah ya. Nah, baru S2, S3 itu nanti masuk ke kelas apa? Kelas tinggi. Kalau dilihat dari status sosial, tadi kan dilihat dari status pendidikannya kan? Kalau dilihat dari status sosialnya, golongan atas ini orang-orang kaya, penguasa dan pengusaha. Bapak doakan nanti mudah-mudahan kalian nanti masuk ke kelas golongan atas ini ya. Amin gitulah. Ya. Golongan menengah pegawai kantor. Nah, ini kayak bapak kantor kan. Berarti masuk ke kelas menengah. Nah, Bapak makanya tadi Bapak doakan kalian masuk ke kelas atasnya nanti jadi penguasa. Mana tahu nanti Alfian nanti jadi bupati kan. Nah, itu yang termasuk kelas atas dia. Golongannya berdasarkan status sosialnya. Nah, kelas bawah, kelas menengah dulu. Petani pemilik lahan. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya Petra, dia punya kebun sawit sebanyak 10 hektar. Ya, 10 hektar misalnya. Berarti dia termasuk ke dalam kelas menengah. Dia bukan petani, dia bukan buruhnya, tapi dia bosnya kan. Bos Petra, ya kan. Nah, kalau golongan bawah, nah ini dari buruh tani dan budak. Tadi ada yang bertanya budak itu apa? Nah, budak itu ya kata kasarnya anak buah lah, buruh kasar gitu ya, anak buah yang sering disuruh-suruh. Nah, itu namanya budak. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak minta kalian bergabung ke kelompoknya. Silakan bergabung ke kelompoknya. Oke, sekarang kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan di lembar kerja portfolio tadi. Di situ kan ada keberagaman yang ada di lingkungan kita ya. Nah, kalian tulis keberagamannya apa? Misalnya keberagaman suku. Nah, faktor penyebabnya apa? Nah, kalian tulis di situ. Kalau ada 4 kolom di situ. Nah, kalian kerjakan dulu. Silakan kalian memanfaatkan teknologi yang ada seperti media-media HP ya. Nah, silakan kerjakan dulu. Jadi buka browsernya. Ini kelompok 1. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2 ini ya? Oh,
kelompok 2. Ya, ini kelompok 1 tadi ya. Ya, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Bukunya dibuka lah bukunya. Silakan dikerjakan dulu ya, gambar kerjanya. Silakan diskusikan. Oke, ada semuanya kan? Ya, kalau sudah, Bapak minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan maju kelompok 1. Silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, mungkin dari kelompok 1. Nama saya Putra Sembaro. Nama saya Alfian. Nama saya Lutfi Dita. Nama saya Cynthia Kristiana. Nama saya Firdaus. Silakan. Keberagaman yang terjadi, keberagaman budaya. Agak maju ya. Ya. Keberagaman budaya itu perbedaan masyarakat, perbedaan masyarakat dan perbedaan prinsip, pemikiran, kepercayaan dan budaya. Keberagaman adat istiadat, kepercayaan yang banyak terdiri dari persekutuan, hukum adat, hubungan dengan orang-orang berkekuatan asing. Oke, demikian pembahasan dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Apa kasih kesempatan? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Pak, Ya, silakan pilih. apa faktor penyebab keagamaan dan sebutkan apa agama yang diakui? Silakan, kelompok 1. Penyebabnya kepercayaan pribadi, prinsip, pemikiran, dan kepercayaan leluhur. Agamanya ada berapa? Coba sebutkan. Ada 6. Nah, coba sebutkan. Itu ngomong. Apakah sudah jelas? Iya, Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Oke, kalau tidak ada, silakan duduk. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman bahasa dan keberagaman suku, agama, adat, bangsa, budaya, dan secara geografis Indonesia ini tinggi masyarakatnya karena samudra ini samudra India dan samudra Pasifik. Selain letaknya yang strategis, faktor yang menyebabkan musimnya alamnya juga tak sama. Oke, udah? Oke, kalau sudah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok atau dari teman-teman yang lain. Silakan, Bapak kasih kesempatan. Pak, Ya, silakan Putra. ada berapakah suku yang ada di sekolah kita ini? Ya, siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. Berjaring ya. Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Dayak. Ada 5 suku yang ada di sekolah kita ini. Gimana, Putra? 12. Ya, jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, Ya, silakan. Gimana? banyak keberagaman suku di sekolah kita. Apa sebabnya? Ya, penyebab keberagaman suku apa? Karena banyaknya keberagaman yang disebabkan 1. Masuknya transmigrasi, 2. Pernikahan antara suku, 3. Penerimaan dari masyarakat lokal atau asli sangat baik. Oke. Bagaimana? Iya. Ya, jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada.
Ya, kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3, nama saya Muhammad Insani. Keberagaman yang terjadi, faktor penyebab dan keberagaman yang terjadi. 2. Penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia dan agama. 3. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya. Terus? Oke, demikian pembahasan dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan. Apa penyebab keberagaman dan apa penyebab keberagaman agama di lingkungan masyarakat? Lanjut aja. Apa penyebab keberagaman agama di lingkungan masyarakat? Terus, bagaimana? Ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, silakan. Apa faktor penyebab keberagaman agama di sekolah? Penyebab keberagaman agama adalah 1. Bawaan lahir dari orang tua. 2. Banyaknya pendatangan baru. 3. Perkawinan silang antar agama. Bagaimana, jelas? Ya, kalau jelas, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kita lanjut kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan, lanjut ke depan. Kita maju. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Keempat, saya nama saya Muna, nama saya Selami, nama saya Betul. Keberagaman yang terjadi. Nomor 1, suku. 2, kepercayaan. Edukasi dan komunikasi di masing-masing. Udah? Kalau udah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Apa kasih kesempatan? Siapa? Ya, silakan. Kamu dulu. Apa saja keberagaman antar golongan? Kelas tinggi golongan atas orang kaya berusaha. Kelas sedang golongan menengah menggunakan kantor, petani, pemilik tanah dan pedagang. Kelas rendah golongan bawah, baru tani dan budak. Oke, bagaimana? Kelas. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa faktor penyebab keberagaman? Ya, apa faktor penyebab keberagaman? Letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan edukasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya, bagaimana? Jelas. Dominika, jelas kira-kira? Ya, kalau jelas, mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4. Ada berapa macam ras yang ada di Indonesia? Ras Malaysia, ras Asia, ras Kosovoid. Ya, bagaimana, Ihsan? Jelas. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya, kalau tidak ada, silakan duduk kelompok 4. Bukan untuk kelompok 4. Oke, dapat jelaskan ya. Jadi, faktor penyebab keberagaman yang ada di negara kita Indonesia ini. Jadi, faktor penyebab keberagaman yang ada di negara kita ini ada 5 ya. Yang pertama itu faktor keberagaman. Yang pertama apa? Faktor keberagaman. Yaitu letak Strategis wilayah Indonesia. strategis wilayah Indonesia.
Yang dimana kita ketahui letak strategis ini maksudnya karena negara kita ini berada di dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terus yang kedua, kondisi negara kepulauan ya. Kondisi negara kepulauan. Nah, apa maksudnya ini negara kepulauan? Yang pertama itu negara kita ini kan luas ya, terdiri dari berpuluh-puluhan pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan keberagaman itu tadi, akan memunculkan keberagaman. Mengapa demikian? Misalnya orang Papua dengan orang Kalimantan tentu berbeda kan, dari kondisi-kondisi alamnya, warna kulitnya, dan juga bahasa-bahasanya. Terus yang ketiga, kondisi alam. Nah, biasanya kondisi alam ini mempengaruhi ras, berkaitan dengan warna kulit atau latar pencarian, kan? Misalnya, contohnya seperti ini. Misalnya kita orang gunung, kita kan masuk orang gunung kan? Kebanyakan sudah pasti mata pencarian kita itu adalah petani, kan? Berbeda dengan orang pesisir, orang pantai. Mereka pasti mata pencariannya sebagai nelayan. Terus yang kelima, penerimaan. Jadi yang keempat itu kan keadaan, kan? Keadaan transportasi. Yang kelima itu penerimaan masyarakat. Terhadap perubahan. Nah, memang ada beberapa daerah yang tidak mau menerima orang-orang baru di lingkungan mereka. Makanya kebanyakan orang-orang yang tidak mau menerima perubahan atau orang luar itu, kebanyakan daerahnya itu masih tertinggal. Ya, beda dengan orang-orang yang mau menerima perubahan atau orang-orang baru di lingkungannya. Itu juga akan memunculkan keberagaman misalnya cara atau pekerjaan-pekerjaan ya. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan tentang materi kita? Saya Pak. Ya, silakan Putra, apa yang kamu ingin tanyakan? Apa arti keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Ya, tepuk tangan untuk Putra. Nah, arti keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu dibingkai dalam yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Nah, artinya di sini kita harus mampu menerima perbedaan-perbedaan atau keberagaman yang ada di negara kita ini sebagai suatu anugerah. Mengapa dia sebagai anugerah? Karena dengan adanya perbedaan juga akan memunculkan ide-ide, kreativitas yang berbeda-beda kan? Nah, kreativitas ini juga akan memunculkan yang namanya budaya-budaya yang berbeda dari suku-suku yang berbeda itu tadi, sehingga dapatlah suatu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah makna keberagaman bagi negara kita ini. Bagaimana? Kira-kira Putra? Jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Ada lagi? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Bapak minta kalian kita sama-sama membuat kesimpulan ya tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyebutkan manfaat pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan kamu sebutkan apa manfaat pembelajaran kita hari ini. Manfaat pembelajaran, kami dapat mengetahui keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, tepuk tangan untuk Abigail. Ya, jadi itu yang manfaat pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bisa memaknai. Memaknai itu artinya kita bisa mensyukuri adanya perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita ini atau di lingkungan kita. Misalnya contohnya di sekolah kita ini tadi banyaknya agama kan. Bagaimana kita
kita saling menghargai. Setelah kita mempelajari ternyata keberagaman itu sangat penting kan? Berarti kita harus saling menjaga perbedaan yang ada itu, karena perbedaan itu merupakan kekayaan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh negara lain. Keberagaman inilah yang menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita selalu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai kalian sebagai seorang pelajar atau Bapak sebagai orang pendidik ya. Sampai sini kira-kira jelas kira-kira? Bapak akan membagikan lembar refleksi ya. Silakan kalian isi lembar refleksi tersebut. Ya, kalau sudah silakan disiapkan dulu lembar refleksinya. Ya, lembar refleksinya itu ada 5 pertanyaan. Coba jelaskan dulu ya. Yang pertama itu, bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, kalian buat di situ pertanyaan kalian, apa senang, tidak senang. Terus, sudah semua anak-anak? Ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan lembar refleksinya. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya seperti ini. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang pelajar dan sebagai orang penting memaknai itu arti penting keberagaman dalam kehidupan kita di sekolah ini. Bagaimana cara kita menghargai, toleransi kan terhadap perbedaan dan keberagaman teman yang ada di sekolah kita maupun di masyarakat ini. Ya, Bapak kira seperti itu. Setelah ini Bapak akan membagikan latihan untuk kalian. Silakan kalian kerjakan ya. Bapak tulis namanya. Kelompok 1 bagaimana? Namanya ditulis bagian atas saja. Sudah anak-anak? Ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah semua, Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sampai di sini. Untuk minggu depan nanti jangan lupa belajar lagi di rumah supaya kita bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum istirahat, marilah kita sama-sama berdoa ya. Silakan untuk kelas berdoa. Teman-teman, sebelum kita istirahat berdoa, meminta Tuhan untuk masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan di
mengemas bukunya, kita boleh keluar dan istirahat ya.